Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Akmal Fauziah. NPM saya 193516416701. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dampak negatif dan positif dari sebuah internet. Internet sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat manusia. Di zaman yang semakin canggih ini, semua bisa ditemukan di internet. Pemakaian internet bisa dikatakan sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari, terutama ketika masa pandemi seperti ini, seperti pekerjaan, kuliah, sekolah, dan akses tempat umum dialihkan melalui media sosial yang membutuhkan internet. Terdapat dampak negatif dan positif meskipun terkadang kita tidak menyadarinya. Kita sebagai pengguna internet pasti pernah merasakan hal-hal yang menguntungkan dan mungkin sebaliknya. Berikut adalah dampak positif internet. Yang pertama, mudah dalam komunikasi. Internet mampu menyambungkan satu daerah ke daerah lain meskipun jaraknya sangat jauh. Melalui internet, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda, kota, pulau, bahkan negara. Yang kedua, mudah dalam mencari informasi. Hampir semua informasi dapat dicari melalui internet dan memudahkan para pekerja dalam bekerja dan siswa dalam belajar. Informasi yang dikemas di internet juga beragam, mulai dari tulisan, foto, sampai video. Semua bisa dicari dan digunakan sesuai kepentingan masing-masing. Yang ketiga adalah mudah transaksi bisnis. Di era digital seperti ini, banyak pekerjaan yang dialihkan melalui internet. Salah satunya adalah bisnis. Saat ini, banyak bisnis dari berbagai bidang yang berjalan melalui internet. Oleh karena itu, transaksi bisnis akan semakin mudah dan menguntungkan bagi pengusaha maupun pelaku bisnis. Yang keempat adalah komunikasi tidak terbatas. Selain tidak mengenal jarak, berkomunikasi melalui internet juga tidak mengenal waktu. Tidak ada batasan khusus dalam berkomunikasi menggunakan internet. Yang kelima, banyak konten untuk hiburan. Ketika sedang merasa lelah, yang dibutuhkan pastinya hiburan. Internet sangat membantu dalam hal ini. Kita bisa menemukan berbagai macam konten-konten menarik yang menghibur. Contohnya adalah seperti konten yang ada di YouTube. Kita bisa menikmati segala macam video untuk menghilangkan rasa lelah. YouTube menyajikan banyak video, mulai dari lagu-lagu, video vlog seseorang, video informasi, video game, video tips dan trik, dan video-video lainnya yang sangat menghibur. Yang keenam adalah mendapat informasi terkini. Internet adalah tempat tercepat dalam penyebaran informasi. Banyak media khusus yang menyebarkan informasi berupa berita terkini. Informasi tersebut sangat berguna untuk melihat situasi yang ada di sekitar. Yang ketujuh, tempat untuk menghasilkan karya. Hadirnya internet, banyak masyarakat yang mulai berkarya. Mereka bisa menghasilkan karya melalui internet. Karya-karyanya pun beragam, bisa berupa tulisan, foto, video, dan lain-lain. Berikut adalah dampak negatif dari internet. Yang pertama yaitu membahayakan informasi pribadi. Banyak aplikasi-aplikasi atau situs yang mengharuskan penggunanya mengisi informasi pribadi. Bila informasi tersebut disalahgunakan, maka akan membahayakan pemilik informasi. Informasi pribadi tersebut bisa digunakan orang yang tidak bertanggung jawab untuk menguntungkan dirinya. Yang kedua, ada banyak penipuan. Penipuan secara online sudah memakan banyak kasus. Penipuan yang sering terjadi adalah ketika melakukan jual beli secara online. Seringkali seseorang merasa tertipu lantaran tidak mendapatkan barang sesuai dengan apa yang dibelinya, tetapi malah mendapatkan barang lain atau bahkan barang tersebut tidak datang sama sekali. Contoh kasus lainnya itu adalah pembelian barang palsu atau tidak original. Penjual mematok harga murah supaya pelanggan tergiur dan membeli produknya. Padahal barang yang ia jual tidak sesuai dengan barang aslinya. Yang ketiga adalah pelecehan seksual atau cyberbullying. Pelecehan seksual secara online adalah kasus yang semakin lama semakin meningkat jumlahnya. Seringkali korban tidak menyadari bahwa ia sedang mengalami pelecehan seksual atau bahkan masuk ke perangkap pelaku dalam pelecehan seksual. Pelecehan juga bisa terjadi tanpa disadari. Contohnya adalah ketika seseorang berkomentar tidak sopan atau tidak senonoh di unggahan seseorang. Biasanya korban pelecehan seksual kebanyakan seorang perempuan dan anak-anak.
Oleh karena itu, orang tua harus selalu mengawasi aktivitas anak-anaknya dan bagi perempuan harus selalu meningkatkan kewaspadaan. Yang keempat adalah banyak video atau gambar terkait kekerasan. Banyak sekali orang dengan mudah mengunggah atau memposting suatu kejadian. Kejadian dipublikasikan pun beragam. Salah satunya adalah kejadian mengenai kekerasan. Contohnya, sering beredar video atau foto di media sosial seseorang yang sedang dianiaya atau dibully. Jika hal tersebut dibiarkan begitu saja, maka akan berdampak buruk bagi orang yang melihatnya, terutama anak-anak. Mereka bisa meniru hal-hal tersebut. Yang kelima adalah antisosial. Internet adalah sesuatu yang asik. Seseorang bisa menggunakan internet selama berjam-jam tanpa henti. Maka dari itu, banyak anak-anak yang lebih sering berada di kamar dan bermain internet dibanding keluar rumah dan bermain atau melakukan kegiatan sosial bersama teman-temannya. Ini adalah salah satu dampak buruk dari internet. Yang keenam adalah banyak informasi palsu atau hoaks. Banyak orang yang mengunggah informasi palsu. Banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan informasi palsu atau hoaks. Informasi palsu tidak hanya menyebar di media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan media sosial lainnya. Tetapi banyak sekali informasi palsu yang menyebar melalui pesan WhatsApp, terutama melalui grup ke grup. Yang ketujuh adalah konten pornografi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa konten-konten berbau pornografi tersebar di internet. Meskipun sudah ada tindakan pemblokiran dari pemerintah, tetapi tetap saja konten-konten yang berbau pornografi masih mengintai di internet. Yang ke-8 adalah kecanduan internet. Sesuatu yang dilakukan secara berlebihan memang sangat tidak baik, termasuk bermain internet. Biasanya kasus seperti ini dialami oleh anak-anak, apalagi zaman sekarang. Lebih suka bermain game di internet. Selain untuk banyak juga orang tua mengandalkan internet untuk mengasuh anak-anak mereka dengan cara memperlihatkan tontonan yang menghibur lewat internet. Jika cara tersebut ampuh, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan akan menjadi kecanduan internet. Yang ke-9 adalah tidak peka dengan keadaan di sekitarnya. Orang yang terlalu sering bermain internet terkadang tidak memperhatikan keadaan sekitarnya, karena ia hanya fokus menatap internetnya saja. Hal tersebut akan membuatnya tidak peka terhadap keadaan sekitarnya dan hanya memperhatikan apa yang sedang ada di depannya, yaitu internet. Cara mengantisipasi dampak negatif internet yaitu edukasi sejak dini. Banyaknya dampak negatif dari penggunaan internet seringkali sangat berpengaruh terhadap aktivitas kehidupan sehari-hari. Hal ini berdampak pada banyak orang dan tidak mengenal usia, baik anak-anak maupun orang dewasa. Edukasi sejak dini merupakan salah satu bentuk pencegahan mengatasi dampak negatif dari penggunaan internet, yaitu selanjutnya pengawasan orang tua. Pengawasan orang tua menjadi salah satu cara dalam mencegah timbulnya dampak negatif dari penggunaan internet. Hal ini biasa dilakukan untuk ditunjukkan kepada anak-anak, dikarenakan dampak negatif penggunaan internet lebih sering dirasakan oleh anak-anak. Selanjutnya adalah menyaring semua informasi yang diterima. Seiring waktu berjalan, teknologi semakin berkembang. Maka dari itu, informasi yang beredar di internet juga semakin banyak beragam. Secara tidak langsung akan lebih banyak informasi yang harus disaring untuk diterima. Penyaringan dilakukan untuk mencegah masuknya informasi negatif yang diinginkan serta dampak buruk lainnya. Selanjutnya adalah batasi penggunaan internet. Pembatasan penggunaan internet menjadi salah satu cara yang ampuh dalam mencegah dampak negatif dari penggunaan internet. Walaupun dalam dunia modern saat ini, internet menjadi salah satu basis seluruh aktivitas umat manusia. Pembatasan internet merupakan hal yang penting dilakukan. Salah satunya, dampak yang dapat dicegah adalah timbulnya rasa kecanduan dan ketergantungan terhadap internet itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.